Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Hidya dan rekan saya Rani Arayani. Di sini kami akan mempresentasikan analisis penerapan perencanaan pajak atau tax planning PPh Pasal 21 dalam upaya peningkatan efisiensi beban pajak penghasilan pada PTX Legit. Di sini dengan mata kuliah metode penelitian okupansi dari kelas KK 607. Untuk pembacaan materi akan dimulai dari rekan saya yaitu Rumi Arayani. Dipersilakan. Ada masalah pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang penting untuk pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Perusahaan sebagai subjek pajak memiliki kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan usaha pasal 21 atas penghasilan karyawan. PPh pasal 21 menjadi bahan tambahan bagi perusahaan dan berpengaruh terhadap efisiensi keuangan. Untuk mengelola beban pajak secara efisien, perusahaan dapat menerapkan perencanaan pajak atau bisa disebut planning. Strategi ini mencakup upaya legal untuk memaksimalkan penghasilan yang dikesulitan, memaksimalkan biaya fiskal, serta memilih metode akuntansi yang sesuai. Planning bertujuan untuk mengurangi beban pajak melalui pengelolaan transaksi yang cermat dengan tetap memenuhi ketentuan pajakan. Dalam konteks PPh Pasal 21, perencanaan pajak yang tidak hanya mengurangi beban pajak, tetapi juga meningkatkan kepatuhan pajak. Namun banyak perusahaan belum menerapkannya secara optimal karena kurang memahami dengan kompensasi terhadap pajak. Oleh karena itu, analisis mendalam diperlukan untuk menemukan strategi legal dan efisien yang dapat mengurangi beban PPh Pasal 21 tanpa melanggar peraturan. Rumasan masalah yang pertama, apa itu pajak? Yang kedua, pajak macam BPH 1. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tax planning? Yang keempat, manajemen PPh pajak pasal 21 PTFGJ. Yang kelima yaitu bagaimana penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21 di PTFGJ. Yang keenam yaitu apakah penerapan tax planning PPh 21 berdampak terhadap efisiensi beban pajak. Yang ketujuh, perhitungan tax planning PPh 21 PTFGJ. Selanjutnya yaitu ada tujuan penulisan. Yang pertama, menganalisis penerapan tax planning PPh 21 di PT GJ. Yang kedua, memberikan rekomendasi strategi perencanaan pajak yang optimal. Yang ketiga, menilai dampak perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan. Yang kedua, itu ada manfaat penulisan. Yang pertama, itu menjadi acuan bagi manajemen PT GJ dan perusahaan lain dalam merancang strategi pajak efisien namun legal. Menambah literatur dalam bidang perpajakan dan perencanaan pajak. Yang ketiga, memberi masukan bagi konsultan pajak tentang praktik efisiensi perubahan PPh 21. Selanjutnya, ada pengertian pajak menurut SD Dadaja Diningrat dalam resmi 2011. Pajak diartikan sebagai suatu kewajiban rakyat untuk menerapkan sebagai kekayaan kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa kontrapretasi secara langsung untuk membayar kewajiban umum, tujuan utama dari pajak wajib kepada untuk meningkatkan penerimaan negara, bukan untuk memberatkan warganya. Yang selanjutnya yaitu ada pajak penghasilan PPh 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri seperti gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pajak ini dipotong, disetor, dan dilakukan oleh pihak pemotongan pajak seperti pemberi kerja, bendahara pemerintah, dan pensiun badan atau penyelenggara kegiatan.
Selanjutnya itu ada pengertian tax planning. Tax planning adalah awal yang dilakukan dalam upaya efisiensi pajak penghasilan yang cara menyusun suatu strategi penghematan pajak. Tujuan perencanaan pajak bukanlah upaya untuk menghindari pembayaran pajak. Manajemen pajak PPh pasal 21 PT Gadget. Yang pertama yaitu ada perencanaan pajak atau bisa disebut tax planning. Yang kedua implementasi pajak, tax implementation. Yang ketiga pengendalian pajak atau bisa disebut tax control. Penerapan perencanaan pajak tax planning PP21 di PT Gadget. Upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang serupa melalui skema yang ini telah diatur dalam perundang-undang perpajakan. Rencana pajak merupakan upaya legal yang dilakukan oleh PT Gadget sebagai wajib pajak dalam menyelaraskan kebijakan perusahaan sebagai wajib pajak dalam menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan peraturan perpajakan demi mencapai efisiensi dalam bayar pajaknya. Selanjutnya itu ada apakah kenaikan tax yang disebutkan terhadap efisiensi bebas pajak. PT Gadget mengalami beberapa hambatan dalam penerapan tax planning antara lain yang pertama yaitu kurangnya jumlah dan kompetensi pegawai pajak sehingga pajak sehingga banyak pertanyaan perpajakan harus dijawab oleh konsultan pajak. Yang kedua yaitu waktu konsultan pajak terbatas sehingga tidak semua kewajiban perpajakan dapat diawasi seperti absennya daftar nominatif biaya entertain dan kesalahan penerapan PPh 21 atas biaya asuransi. Yang ketiga yaitu hanya komunikasi antara auditor dan konsultan pajak yang menyebabkan perbedaan angka antara laporan audit dan SPT tahunan BPH Badan. Selanjutnya yaitu di sini ada mengatasi hambatan PT GJ disarankan yang pertama menambah pegawai yang memahami perpajakan bisa melalui pelatihan atau menempatkan staf dari konsultan pajak. Yang kedua yaitu melakukan konsultasi perpajakan sebelum transaksi, idealnya minimal 2 minggu sebelumnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan koordinasi antara auditor dan konsultan pajak selama proses audit untuk memastikan akurasi aspek perpajakan. Di sini ada tarif perhitungan tax planning PPh di situ pada gadget 0 sampai 60 juta, tarifnya 5%, 60 juta sampai 250 juta, tarifnya 15%, 250 juta sampai 500 juta, 25%, 500 juta sampai 5 miliar, tarifnya 30%, lebih dari 5 miliar, tarifnya 35%. Mengenai tarif pajak TKP adalah sebagai berikut. TKP pria atau wanita lajang TK0 54 juta, TK1 58 juta 500, TK2 63 juta, TK3 67 juta 500. TKP pria kawin K0 58 juta 500, K1 63 juta, K2 67 juta 500, K3 70 juta 72 juta. PTKP semi serigala K10 112 juta 500, KA 11 117 juta, KA 12 171 juta 500, KA 13 176 juta. Dalam metode ini seluruh pajak penghasilan pasal 21 menjadi tanggungan pemberi kerja perusahaan sehingga penghasilan yang diterima pekerja atau pegawai itu tidak dapat dipotong dengan BPH pasal 21. Metode ini mencatat tanggungan BPH pasal 21 sebagai biaya operasional. Secara komersial, semua beban ini tidak dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto dalam menentukan penghasilan karena pajak pemberi kerja. Karena beban ini dianggap sebagai kenikmatan. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya bernama Nur Sahida. Baik, untuk slide berikutnya, yaitu yang pertama ada gaji, kemudian tunjangan jabatan jika ada, kemudian premi jika ada, kemudian dihasilkan sebagai penghasilan bruto. Kemudian ada pengurangan dari biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto, kemudian iuran jika ada,
Maka dari penghasilan bruto akan dikurangi biaya jabatan dan iuran, maka akan dihasilkan penghasilan neto sebulan. Kemudian penghasilan neto 1 tahun 12 bulan dikali penghasilan neto sebulan, yang akan dikurang PTKP dan akan menjadi penghasilan kena pajak 1 tahun. Akan mengalami pembulatan jika ada. Kemudian penghasilan kena pajak 1 tahun yang akan menjadi PPh pasal 21 terutang. Next. Kemudian ada gross up method. Metode ini mencatat tanggungan PPh pasal 21 dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan penghasilan kena pajak, pemberi kena PPh pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang menambah penghasilan pekerja. Untuk perhitungannya sama seperti sebelumnya. Next. Kemudian yang berikutnya ada menggunakan rumus matematis PPh 21 gross up sebagai berikut. Penghasilan bruto sebulan ditambah tunjangan pajak dikali T. Kemudian rumus tunjangan PPh 21 yaitu penghasilan bruto dikali T dibagi 100 diambil T. Sebagai contoh, karyawan PT XYZ menerima gaji pokok sebesar 9 juta rupiah, tunjangan jabatan sebesar 1 juta rupiah, dan uang makan sebesar 400.000 rupiah. Setelah statusnya kawin tanpa tanggungan atau keenam. Hitung tunjangan pajak yang harus diberikan perusahaan beserta PPh 21 gross up karyawan tersebut. Penghasilan bruto sebulan yaitu 9 juta rupiah, kemudian ditambah tunjangan jabatan sebesar 1 juta, dan ditambah uang makan sebesar 400.000. Akan dihasilkan sebesar 10.400.000. Untuk 10.400.000 akan dimasukkan termasuk TRK, yaitu dari rentang 10.350 sampai dengan 10.700.000 yang dikenakan tarif sebesar 2,5%. Kemudian untuk perhitungannya yaitu 10.400.000 dikali 2,5 dibagi 97,5 dikenakan sebesar 266.667 rupiah. Kemudian untuk perhitungan gross up-nya yaitu 10.400.000 ditambah 266.667 rupiah dikali 2,5% yang akan dihasilkan sebesar 266.667 rupiah. Next. Yang berikutnya ada kerangka konseptual jika kuantitatif atau topik kunci jika kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud peneliti dapat mendeskripsikan secara jelas dan rinci, serta dapat data yang mendalam dari penelitian tentang analisis penerapan tax planning dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan pada perusahaan PT XYZ. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Kemudian yang pertama, jenis penelitian dan pendekatan jenis penelitian berdasarkan tujuan. Bertujuan untuk memberikan solusi praktis terhadap permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh perusahaan terkait efisiensi beban pajak. Kemudian yang kedua, jenis penelitian berdasarkan metode. Penelitian yang penulis gunakan dalam membuat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, serta dokumentasi. Kemudian yang ketiga, pendekatan analisis, pendekatan kualitatif. Yang keempat, mengumpulkan data. Data primer yaitu wawancara, observasi langsung. Data sekunder yaitu dokumen laporan keuangan, kuit gaji, dan lain-lain. Next.
Berikutnya ada populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi yaitu seluruh pegawai karyawan tetap dan tidak tetap di perusahaan yang menjadi objek penelitian. Kemudian sampel, beberapa karyawan tetap yang gajinya terkena PPh satu dan dijadikan contoh untuk simulasi tax planning PPh satu. Kemudian teknik sampling. Penelitian kualitatif memilih perusahaan yang sudah menerapkan tax planning PPh satu atau memiliki struktur gaji yang kompleks untuk melihat potensi efisiensi. Next. Sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data yaitu data sekunder, seperti dokumen penggajian karyawan, laporan perhitungan dan data pelaporan PPh satu, peraturan perpajakan yang relevan, undang-undang PPh, peraturan wajib pajak, PMK terkait PPh satu. Kemudian buku teks jurnal dan artikel ilmiah mengenai tax planning. Kemudian yang kedua ada metode pengumpulan data, yaitu berupa dokumentasi, mengumpulkan dan menelaah dokumen resmi seperti slip gaji karyawan, dipotong PPh satu, catatan akuntansi, dan pembukuan terkait biaya gaji serta pajak. Next. Kesimpulan, penerapan tax planning PPh pasal 21 terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan perusahaan. Melalui pengaturan struktur penghasilan, pemanfaatan PTKP, serta tunjangan sesuai regulasi, perusahaan dapat menekan beban pajak secara legal, efisien, dan terstruktur. Manfaatnya, penghematan pajak tanpa melanggar hukum, peningkatan kepatuhan pajak, penghindaran sanksi, dan perencanaan keuangan yang lebih baik. Berikutnya saran, yaitu yang pertama untuk perusahaan. Terapkan tax planning secara aktif dan libatkan profesional perpajakan. Kemudian untuk pemerintah, permudah dan sosialisasikan aturan PPh satu secara jelas. Kemudian untuk peneliti selanjutnya, melakukan penelitian kuantitatif pada sektor atau perusahaan lain untuk perbandingan efektivitas. Kemudian untuk bagian keuangan atau pajak, tingkatkan pemahaman terhadap regulasi PPh satu, ikuti pelatihan rutin. Next. Sekian dari materi yang kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.